Selama pandemi COVID-19, banyak kebiasaan baru yang diadaptasi oleh masyarakat, termasuk dalam hal berwisata. Salah satu alternatif lokasi yang dinilai cocok dikunjungi adalah hutan mangrove Pulau B, Bengkulu. Ekosistem hutan mangrove dengan luas total 118 hektar ini merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Pantai Panjang Pulau B yang berada di kawasan Pelabuhan Pulau B. Wisatawan dapat menikmati kesejukan dan keheningan suasana hutan mangrove dengan menumpangi perahu kayu bermesin dari dermaga Kampung Sejahtera. Dengan tarif sekitar Rp150.000 per perahu, wisatawan akan diajak berkeliling dengan waktu tempuh sekitar 45 menit hingga 1 jam. Di era adaptasi kebiasaan baru sekarang, wisata ini cocok menjadi pilihan karena wisatawan dapat menyewa satu perahu khusus tanpa berbagi dengan wisatawan lain yang dapat digunakan untuk satu keluarga dengan jumlah mencapai 8 orang. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa berwisata di era adaptasi kebiasaan baru di Bengkulu, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan salah satu traveler, Ine Yudawati. Selamat siang, Mbak Ine. Halo, siang. Wah, lagi di Bengkulu nih nampaknya, Mbak Ine. Mbak Ine, ini bisa diceritakan saat ini berwisata di era kenormalan baru seperti apa dan mengapa Mbak Ine ini memilih hutan mangrove di Bengkulu begitu? Ya, jadi kan memang sejak pandemi ini kan jadi banyak kebiasaan baru ya. Saya juga sama keluarga tuh boleh dibilang dari pertengahan Maret itu nggak pernah berwisata lah ya. Gitu. Kalau dulu biasanya weekend perginya misalkan kayak ke mall atau ke tempat yang keramaian-keramaian gitu. Nah, di sekarang ini kami juga mencoba kebiasaan baru dengan memilih wisata alam aja, tapi juga nggak sembarang wisata alam gitu ya. Jadi kita juga tetap pilih lokasi yang kira-kira kita bisa nggak terlalu berdesak-desakan banget sama orang gitu. Nah, kalau di hutan mangrove di Pulau Bayi ini, kita kan bisa sewa perahu sendiri gitu ya. Nanti diisi oleh anggota keluarga kita aja gitu. Maksudnya nggak digabung sama wisatawan lain gitu. Dulu sebelum pandemi, kalau wisata ke hutan mangrove di Pulau Bayi ini itu bisa sharing tuh. Jadi satu kapal diisi sampai 15 orang, terus bisa gabung-gabung sama wisatawan lain gitu. Kalau misalkan saya keluarganya cuma berempat, ditambah sama wisatawan lainnya gitu ya. Tapi sekarang dengan protokol kesehatan yang terbaru ini, jadi satu perahu cuma boleh diisi maksimal 8 orang supaya kita tetap bisa physical distancing ya. Kemudian bisa menyewa sendiri, jadi nggak harus bareng-bareng sama wisatawan lain gitu. Jadi khusus buat anggota keluarga kita aja. Jadi tetap pilih yang lebih aman sih gitu. Oke, berarti saat ini dengan protokol kesehatan baru lebih eksklusif begitu ya, hanya untuk keluarga saja. Nah, Mbak Ina, selain itu protokol kesehatan apa lagi yang diterapkan di tempat wisata di sana? Di sini udah banyak sih, jadi sebelum masuk ke area tempat-tempat publik itu disediakan tempat cuci tangan, kemudian juga wajib pakai masker kayak gitu ya. Sebenarnya kita sendiri aja sih, maksudnya juga harus aware ya. Meskipun sekarang sudah harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru, tapi juga ya harus meningkatkan terus menjaga kewaspadaan sendiri ya. Jadi tetap pilih-pilih tempat. Kalau sampai saat ini sih saya untuk berwisata ke tempat yang tertutup gitu belum ya, masih pilihnya wisata alam dengan udara terbuka gitu ya. Apalagi kan ada wacana baru bahwa virusnya ini juga bisa penyebarannya di udara gitu ya. Jadi lebih berhati-hati sih. Gitu. Oke, Mbak Ina, selain hutan mangrove di Bengkulu ini, tempat wisata apa lagi yang sudah dibuka di era kenormalan baru ini? Pantai Panjang itu juga jadi salah satu mandatori ya tempat wisata di Kota Bengkulu ini. Kebetulan karena pantainya itu seperti namanya panjang, jadi sampai 7 kilometer.
Jadi masyarakat pandai-pandai aja pilih spot yang nggak rame gitu, yang nggak berdesak-desakan orang gitu. Kita pilih aja dari, kan panjang tuh dari 7 kilometer, kita pilih titik yang sepi, terus nanti bawa anak-anak ke situ, main di situ gitu. Jadi relatif lebih aman ya. Nah, Mbak Ina terakhir nih, mungkin boleh dong dibagi tips jalan-jalannya nih untuk pemirsa Newsline untuk tetap menjaga keluarganya di era adaptasi baru ini. Kalau saya masker itu wajib. Kalau kira-kira tempat wisatanya nanti bisa ketemu sama orang-orang lain banyak, mungkin bisa ditambahin face shield ya, terutama buat anak-anak. Terus rajin-rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer sendiri, terus juga makanan dan minuman ada baiknya juga sebaiknya bawa sendiri ya. Jadi meminimalisir lah ya resiko kalau kita jajan-jajan. Ya mungkin bersih juga, tapi lebih aman aja sih kalau kita bawa sendiri gitu. Oke, nah itu tips dari Mbak Ina Yudawati. Terima kasih Mbak Ina sudah sharing bersama Newsline di sini. Udah bikin kita semua ngiler di sini, juga pengen jalan-jalan, dan selamat menghabiskan waktu bersama keluarga. Selamat berakhir pekan Mbak Ina. Sampai jumpa.